Kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat, yang ada Ustadz Hanafi, ada Ustadz siapa lagi nih yang hadir malam hari ini, yang administrasinya, terima kasih. Kemudian juga yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, para santri dan santriwan, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelembutan hati kita hingga pada malam hari ini hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu pengetahuan, untuk saling bertolak ilmi, untuk saling bertukar pikiran di dalam pemberian materi. Mudah-mudahan apa yang didapat pada malam hari ini akan menjadikan berkah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hadirin salam juga mari kita saling mengaturkan kehadiran kita dan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para hadirin. Insyaallah kita semua yang hadir hari ini akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang fadilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini materi malam ini apa? Kemarin kalau kematian atau hakikat kematian sudah. Jadi kematian kemudian kita membahas tentang masalah sakit. Nah, tidak ada semua orang yang sehat saat itu akan diberikan sakit. Dan keberadaan sakit itu di dalam Islam ternyata banyak memberikan berkah, banyak memberikan faedah, banyak memberikan keuntungan tentunya bagi kita yang meyakini bahwasanya semuanya itu merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau sudah kematian sudah, sakit sudah, biasanya habis sakit ngapain? Apa ini Gus Jerry? Kalau ternyata sakitnya panjang, saatnya apa? saatnya meninggal. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas yang mungkin agak menyeramkan dikit ya, yaitu tentang sakratul maut. Ini sama halnya dengan kematian, bahwa semua orang pasti nanti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya itu pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun kita menghindari daripada kematian. Ada kalanya bahwa kematian itu sifatnya mendadak. Ada juga kematian yang diiringi dengan rasa sakit. Ya, ada dua macam. Biasanya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama. Ya, termasuk itu bagian yang lambat. Gitu. Mungkin dalam kecelakaan atau mungkin dalam peperangan. Itu sering jadi kematian yang mendadak. Tapi sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan sekali, daripada kematian yang biasa.
Nah, kematian-kematian yang biasa itu biasanya disertai dengan rasa sakit atau dengan sakit. Dan ini sekali lagi ditarik sakit itu sendiri, ternyata ini memberikan satu keuntungan bagi kita, bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, karena di situ Allah sedikit demi sedikit ingin menghapuskan dosa kita, meringankan siksa kita, dan Allah tunjukkan wujud kasih sayang yang melalui. Tidak jarang bahwa dari penyakit-penyakit tersebut, dari rasa sakit tersebut, menuju kepada sesuatu yang benar-benar akan memisahkan kehidupan kita di dunia dan menuju kepada satu kehidupan kita yang hakikinya di akhirat. Dan itu adalah kematian. Dan pada saat itulah antara sakit dan mati itu ada satu hanya sakaratul maut. Namun sebelum kita berbicara panjang tentang bagaimana dahsyatnya, bagaimana sakit, bagaimana gambarannya pada saat itu, kita akan terlebih dahulu melihat bahwa pada prinsipnya semua yang terjadi itu mempunyai tanda-tanda yang sudah Allah berikan, termasuk juga sakaratul maut atau kematian. Itu sesungguhnya juga Allah sudah berikan tanda-tandanya. Hanya saja biasanya kita tidak sadar kalau itu menjadi satu tanda. Ada yang tahu? Ada dengar apa tanda-tanda kematian itu? Ada dengar? Walaupun belum pernah nyoba ya, paling nggak pernah dengar gitu. Kalau tanda-tanda orang meninggal itu biasanya apa? Apa yang sering kalian dengar? Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya? Tahu? Biasanya Rizky mana? Rizky Aulia. Ada Rizky Aulia? Tidak nyambung. Rizky Aulia. Apa yang nyambung? Nurhak ada? Mana Nurhak? Iya. Nurhak, apa yang kamu ketahui tentang tanda-tanda kematian? Pernah dengar atau mungkin pernah membaca atau mungkin ada pengalaman? Belum. Jeffy, pernah dengar Jeffy apa tanda-tanda orang mau meninggal itu? Pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah menyaksikan? Nafsu makan mungkin dan apa menurun. Nafsu makan menurun. Nafsu makannya apa kurang? Ya, berkurang. Ya, kurang. Nafsu makan kurang ya. Namanya orang sakit ya. Ada itu juga bagian, tapi nanti kita jelaskan nafsu makan yang seperti apa. Itu nanti ada. Ada lagi Intan tahu atau pernah pengalaman? Ini dulu pernah teman saya pamit gitu, rupanya pamit benar gitu. Apa yang terbayang tanda-tanda itu? Karena boleh jadi pengetahuan kita barangkali mungkin besok atau lusa, mungkin keluarga kita atau mungkin adik kita atau mungkin orang tua kita. Paling tidak kalau kita paham, kita punya persiapan. Baik, kita langsung saja. Jadi ini di dalam hadis juga ada itu
tidak ini dalam perspektif Islam. Di dalam Islam itu sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada, baik tanda yang masih jauh, kemudian yang pertengahan, dekat, dan semakin dekat. Dan itu yang pertama 10 hari. Jadi ketika manusia 10 hari sebelum dipanggil Allah, dia sebenarnya sudah diberikan tanda. Tanda itu apa? Kita merasakan bahwa dari mulai ujung sampai kaki itu terasa menggigil. Tidak biasanya, dan ini biasanya terjadi setelah asar, dan pada waktu-waktu asar. Entah kenapa biasanya dari atas ini sampai ke bawah itu terasa. Nah, itu tandanya bahwa ada tamu yang sudah dekat untuk menjemput kita. Nah, itu di 100 hari. Kemudian mendekat lagi kepada 40 hari. Jadi pada 40 hari ini bagian pusar, ya. Jadi kalau kita sudah sekarang merasa pusar, kita berdenyut. Nah, itu berarti 40 hari lagi. Ya, 40 hari. Jadi itu sudah tanda bahwa daun-daun kita sudah berguguran di atas alas sana, yang tertulis nama kita yang sudah jatuh. Dan pada saat itu malaikat sudah siap untuk mengambil daun itu yang tertulis nama kita di situ. So, dalam 40 hari ke depan, insya Allah mereka akan datang. Nah itu karena itu ya, kalau kita sudah mulai merasa jadi pusar kita itu dari pusar itu sudah berdenyut, terasa berdenyut. Biasanya kalau kita berdenyut itu antara di dahi atau di tangan. Nah ini di pusar. Kalau kita sudah merasa itu ya, atau sedang kita sudah merasakan itu, ada tanda-tandanya. Kemudian tadi dari 100 hari, kemudian 40 hari, ada 7 harinya. Nah, pada 7 hari ini ada tanda-tandanya juga. Biasanya setelah asar juga. Tadi saya dikatakan sama Gus Jeffrey tadi, jadi makanan yang biasanya orang yang sakit itu kan selera makannya tidak ada. Bahkan berkurang atau sama sekali tidak ada. Tetapi tiba-tiba dia punya selera makan yang tinggi. Nah ini menandakan bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Saya dulu punya pengalaman Ustadz, jadi ada guru Ustadz yang sudah sakit gitu. Tiba-tiba dia sembuh dari sakitnya, agak sehat gitu, makan banyak. Kita bersuruh bahwa itu akan sembuh. 7 hari kemudian beliau meninggal. Tidak lama setelah itu beliau meninggal. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sakit, kemudian 7 hari, kemudian 3 hari sebelum kematiannya ada denyut lagi, ya. Jadi kalau tadi 140 hari itu di pusat tubuh kita yang terdenyut, maka menjelang 3 hari biasanya terdenyut di sini. Nah, ini denyutnya sini. Jadi siapa yang merasakan denyut di sini sekarang? Kalau ada yang sekarang merasakan, ya 3 hari lagi. Ya. Dan biasanya itu berulang, dimulai dari yang tadi, kemudian ada denyutnya yang terasa di sini. Apa ya, kalau sudah di sini ini sudah semakin dekat. Kalau disarankan kalau kita sudah merasakan itu ya banyak berpuasa dulu untuk memberikan najis-najis gitu. Dan ini biasanya di sini ini yang tadinya bersinar kemudian tidak lagi
bersinar berangsur-angsur, kemudian telapak kaki biasanya yang banyak terjadi itu telapak kaki yang tadi digerakkan, kemudian dia lurus dan susah untuk dikembalikan lagi. Jadi sudah mulai melemah. Jadi bola mata itu sudah pandangannya redup, kemudian kaki itu yang biasanya bisa dijulurkan tidak lagi, terasa kaku gitu. Dan biasanya posisi ininya sudah agak turun, agak masuk sedikit. Tapi yang jelas kelihatan itu biasanya posisi kakinya itu tidak lagi bisa digerakkan seperti orang biasa. Artinya itu dan 1 hari menjelang kematiannya ini bergerak lagi. Jadi tadi dari menggigil ya, kemudian denyutnya ke perut, kemudian denyutnya di dahi, maka terakhir denyutnya di sini, di ubun-ubun. Jadi di ubun-ubun itu sudah ada denyutan. Nanti kalau itu sudah terjadi, kemungkinan besar itu besok kita tidak lagi bisa melihat asal lagi. Kalau sudah denyutnya di sini, nah, nanti pegang di sini denyut nggak itu belum. Kalau belum denyut ya bisa alap gitu. Kalau sudah berdenyut, nah itu sebenarnya tanda-tanda yang Allah berikan supaya kita itu punya persiapan. Walaupun terkadang walaupun sudah diberikan tanda juga kita masih belum paham. Gitu. Kirain biasa saja. Nah, itulah tanda-tanda ketika seseorang akan dijemput ajalnya. Dari mulai dari 100, kemudian 40, kemudian 7 hari, 3 hari, dan sampai satu harinya. Oleh karena itu, ya, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, ya hendaknya kita benar-benar mempersiapkan diri. Ataupun kalau tidak, atau misalnya tetangga kita atau saudara kita, ya perlu dikasih tahu, perlu kita tuntun. Nah, bagaimana kalau kita bertemu dengan kondisi-kondisi seperti itu? Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sedang sakaratul maut? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita beritahukan kepada saudara-saudara kita? Ini ada tuntunan yang diambil dari kitab Al-Mughni karya Ilmu Qutadah. Jadi ada beberapa tuntunan kita ketika kita mendampingi orang-orang yang sedang sakaratul maut. Yang pertama, ketika saudara kita atau orang tua kita mengalami sakit, maka yang harus kita lakukan adalah tetap memberikan semangat, ya, meyakinkan bahwa semuanya ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi petunjuk Allah yang harus memang kita terima dengan ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membayangkan sesuatu yang menakutkan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Jadi jangan dibayangkan hal-hal yang mengerikan. Nanti akan tidak malaikat seperti ini, nanti akan cabutnya seperti ini, sakitnya seperti kita tidak perlu harus membayangkan sesuatu yang mengerikan. Tapi sekali lagi kita tetap berikan semangatnya, optimisnya untuk bisa menghadapi semua yang terjadi. Jangan diceritakan sesuatu yang mengerikan. Kemudian yang ketiga ini yang lebih penting lagi, dan barangkali juga banyak dari kita yang karena ini sifatnya jarang terjadi, mungkin kita juga tidak pernah hafal tentang bagaimana doa-doa yang harus kita hantarkan, yang harus kita berikan, baik untuk diri kita, baik untuk
teman-teman kita maupun keluarga kita. Ada beberapa doa yang apa istilahnya yang sering Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya ketika dia menghadapi orang-orang yang sakit, khususnya yang sudah ada tanda-tanda untuk menghadap Allah. Yang pertama mungkin ini juga harus dihafal. Jadi kalau kita sakit, kalau kita apa, doa ini yang hendaknya selalu dibaca dan gampang ini ya. Jadi Allahumma ahyini, jadi ya Allah perpanjangkanlah hidupmu, ahyini maka nabil hayatu khairan li. Ya Allahumma ahyini, ya Allah panjangkanlah hidupku, ya maka nabil hayatu khairan li, maka nabil hayat apabila hidupku itu khairan li, lebih baik untuk ya, jadi panjangkanlah umurku jika hidupku itu lebih baik untukku. Sebaliknya wa tawaffani idza kana bil wafatu wa idza kana bil wafatu khairan, kematian baik sedang sakit atau saudara-saudara kita yang mengalami itu. Ya Allahumma ahyi maka nabil hayatu khairan li wa tawaffani idza kana wafatu khairan li. Kalau bagaimana bahasa Indonesia-nya dulu, terus kemudian diberikan artinya bahasa-bahasa Arab. Ini sebenarnya yang selalu dianjurkan untuk dibaca. Nah kalau itu untuk keluarga ya tinggal dibacakan saja, misalnya ini untuk keluarga kita. Jadi ya tinggal Allahumma ahyi, Allahumma ahyihu, Allahumma ahyihu maka nabil hayatu khairan lahu wa tawaffahu idza kana bil wafatu khairan lahu. Tinggal di yang Allahumma ahyi ini itu tinggal diganti Allahumma ahyiha, Allahumma ahyihu untuk ahyiha, untuk perempuan ahyihu untuk laki-laki, Allahumma ahyihu maka nabil hayatu khairan lahu wa tawaffahu idza kana bil wafatu khairan lahu. Itu doa yang kedua. Jadi kalau untuk kita Allahumma ahyi, kalau untuk yang lain Allahumma ahyihu, Allahumma ahyiha, yaitu kalau untuk yang lainnya. Kemudian ada juga orang yang berdoa dengan doa yang lain juga ada. Biasanya ini juga banyak dilafazkan atau diucapkan kalau kita mau dirasa atau kalau kita sakit. Allahumma azhibi ba'sa rabban nas wa anta syafi. Jadi Allahumma azhibi ba'sa rabban nas wa anta syafi. Shifa'a illa shifa'a la yuqadiru saqama. Ini sudah sering. Allahumma rabban nas, ya Allah ya Tuhan manusia, azri ba'saratan wa anta syafi, engkau adalah penyembuh, wa anta syafi la shifa'a, tidak ada obat, tidak ada penyembuh, la shifa'in syifa kecuali penyembuhan dari engkau, la shifa'in syifa'a, maka sembuhkan adalah dengan kesembuhan yang tidak menyakitkan. Nah itu yang tidak tidak membuat orang-orang sakit itu tidak menyisakan sakit. Ada dua doa bisa digunakan semua, mana yang kita
yang kita hafal, itu bisa kita berikan kepada teman-teman kita atau berikan kepada saudara-saudara kita. Itulah doa dan kita mendoa. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, kemudian Jibril menjenguk beliau. Bedanya kalau kita sakit dan Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit, kemudian Jibril yang menjenguk. Jibril berdoa kepada Nabi Allah, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin wa 'ainin hasidah. Allahu yashfika. Itu doa malaikat Jibril terhadap Nabi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, karena di izin Allah saya mengucapkan min kulli syai'in yu'zika, dari segala sesuatu yang membuatmu, wa min kulli nafsin, dan dari setiap keluhan, wa ainin, wa min syarri kulli nafsin wa ainin, dan dari setiap diri dan mata yang dilemahkan Allah. Allah yashfika, ya Allah. Ini doa Nabi Jibril terhadap Rasul. Dan bagi kita biasanya yang umum itu tadi, Allahumma azbi basaratan nas, Allahumma ahyini akan hadil hayatu khairan nih. Nah, itu biasanya yang sering digunakan. Selanjutnya, ketika mungkin saudara kita atau orang tua kita sudah mendekati kembali ke saat-saat sakaratul mautnya, maka yang lainnya turut memberikan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, nah ini untuk membisikkan kepada saudara kita atau orang tua kita yang sedang sakaratul maut. Mungkin dia tidak bisa lagi untuk berbicara, mungkin tidak bisa merespon, tapi dengan doa kita, dengan kalimat-kalimat itu, kita berharap bahwa Allah membukakan dayanya sehingga beliau mendengar apa yang kita ucapkan dan itu akan menjadi kebaikannya. Ya, itu yang namanya ditawatinkan. Sementara yang lainnya juga bisa membaca, baik itu surat Yasin atau mungkin surat-surat yang lain. Sakaratul maut itu jangan ditinggalkan. Saat-saat itulah kita bertasbih, saat-saat itu kita membacakan ayat-ayat Quran. Karena pada saat itu juga syaitan selalu ada di samping kanan kirinya membisikkan sesuatu agar kita tidak ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kita yang harus memberikan kalimat-kalimat itu sehingga ada suasana yang begitu hikmat di dalamnya. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan selain berdoa, kemudian kita membacakan surat Yasin, kita membacakan kalimat-kalimat yang lain atau ayat-ayat Al-Quran yang lain. Itu akan memberikan kedamaian bagi si sakaratul orang yang sedang sakaratul maut. Dan apabila seseorang itu benar-benar sudah dinyatakan meninggal, gitu ya, biasanya tanda-tandanya kalau ini selain dari kesehatan, biasanya denyut jantungnya sudah berhenti. Kalaupun itu biasanya tidak ada dokter atau bisa kita lakukan. Kemudian kalau orang yang normal, ya, yang tidak sakit, biasanya sakaratul maut itu dimulai dari ujung kaki. Jadi terasa ingin gitu kaki, kemudian naik lagi ke atas, ya, naik ke dada. Pada saat itu dada mengalami dengan bunyi sesak nafas, jadi nafasnya terlalu ngesan gitu. Ada terasa sesak dan disusul dengan bunyi di tenggorokan. Ya, kan?
Kalau yang sekarang belum punya, nggak tahu kalau besok. Jadi ini dari kaki terus naik ke atas, naik ke perut, ke dada, kemudian terasa sesak di sini, mulai terasa. Dan masuk ke sini, tidak dari sini, di sini dan ke sini, masuk ke sini. Nah, di sini ini terakhir itu biasanya tidak lagi menggunakan mulut, jadi apa ya, bukannya gitu. Nah itu sudah ujungnya. Ini pengalaman, ya, ini pengalaman pribadi. Jadi itu yang disaksikan, jadi benar yang dikatakan ini memang benar. Jadi dari dingin dulu, dari apa namanya, kakinya kemudian naik, dada di sini mulai terasa kayak ada yang mau ngekik gitu, baru terakhir itu. Nah mulutnya yang untuk mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Jadi tarik lagi, keluar lagi, jadi bukan pakai itu. Nah kalau sekarang ada yang seperti itu, keluar ngirup dengan mengeluarkan dengan, wah kalau itu ya hati-hati, kalau sudah hidungnya nggak berfungsi lagi gitu ya. Jadi udah teman-teman ini, maka biasanya pandangannya itu sudah menengok apa ya, ke atas, jadi sambil mengerti. Biasanya itu menengok ke atas, itu yang normal, dan biasanya disertai dengan apa ya, bola mata yang gitu. Seperti ini masih biasa, tapi nanti kalau namanya sakral maut ini seakan-akan kayak mau keluar gitu. Jadi lebar benar gitu. Jadi di antara sela-sela itu kemudian dia melihat dan ini sebagaimana dicontohkan ya, disebut dalam satu hadis. Jadi sesungguhnya apabila roh seseorang itu dicabut, maka tatapan matanya akan menyertainya, di sana ya ke sana. Oh ya, biasanya sering, tapi menandakan selalu menyertainya. Lalu baru kembali kondisinya itu berangsur-angsur melemas dan kemudian menutup. Itu kalau kematiannya yang bagus. Tapi kalau kematiannya yang jelek, yang banyak dosa, misalnya mulut ini tidak bisa hidup, mata ini tidak bisa tertutup, jadi dicabut ya gitu. Jadi ini susah untuk ininya tetap melotot gitu, dan ininya tetap terbuka. Nah itu juga ada pengalaman juga. Jadi melihat yang seperti juga ternyata ada. Maka kalau sudah terjadi demikian, maka cepat gitu ya. Jadi kalau kita sudah melihat seperti itu, dan itu benar-benar menandakan akhir hidupnya, maka ucapkanlah subhanallah biyadihil mulku, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sebelum kita menandai, maka ucapkan subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu Yasin ayat 83. Lalu kemudian disertai dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan pada saat kita begitu, maka cepat-cepatlah ditutup ininya, dengan membaca apa? Bismillahi wa ala Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala wafati. Apa saya sebutkan namanya? Bismillahi ala wafati. Apa misalnya Fulan atau Ahmad, lalu kemudian ditutupkan. Dan itu harus segera, karena biasa kalau agak lama susah untuk ditutupkan. Jadi kalaupun itu ya tetap dibacakan itu sambil
tarik coba ujung kakinya. Jadi ujung kaki itu ditarik sambil ini ditutup, kemudian ini ditutupkan sambil membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan ini tertutup. Kalau juga belum tertutup ya enaknya diapain? Lem kalau gitu. Jadi ini cukup ditali saja. Biasanya kalau ini tidak bisa, biasanya cukup ditali supaya ini tidak baru setelah itu diusahakan bahwa kedua kakinya dirapatkan dan kedua tangannya kemudian disedekapkan seperti kita ingin melaksanakan sholat. Setelah ini ditutup, kemudian tangan diginikan dan kaki dirapatkan. Walaupun tidak bisa, yang sementara nggak apa-apa untuk ditali, jadi ya tidak bergerak ke samping. Ya. Apa selanjutnya yang dilakukan? Jadi kalau ini sudah ditutup, kemudian diginikan, kaki sudah dirapatkan, maka hadapkan ke arah kiblat. Jadi dibaringkan ke arah kiblat seperti kita mau mengukurkannya. Gitu. Nah ini berbeda dengan sakit. Kalau sakit sakratul maut dihadapkan kiblat, tapi dengan apa ini, ujung kakinya yang menghadap kiblat, kemudian mungkin nanti palanya dikasih bantal sedikit. Tapi kalau dia sudah wafat cukup berbaring, tapi berbaringnya itu diarahkan ke kiblat. Kalau orang ingin mensolatkan, tinggal dengan mensolatkan. Jadi posisinya sama dengan kita mengkubur. Jadi yang kepada tentunya ditutup dengan kain bersih. Jadi ditutup semua karena ini untuk menghindarkan mengurangi aib, gitu ya. Biasanya orang sering membicarakan aib yang dicari, aib masih mayat, walaupun sudah jadi mayat biasanya tetap dicari. Ya. Karena itu hendaklah ditutup dengan kain yang bersih dan ditutup serta diberikan wanginya. Ya, wangi jadi sebelum dimandikan yaitu ditutup dulu, bahkan diberi wayang tentunya dengan kain yang bersih. Ya, jadi itu apa yang harus kita lakukan pada saat kita sakratul maut, pada saat kita mendampingi orang yang meninggal, kemudian sampai meninggal, apa yang kita lakukan. Jadi itulah paling tidak yang bisa kita lakukan. Gitu. Baik, sebelum berbicara tentang sakratul maut, ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, kalau nanti kita lanjutkan saja supaya ya selesai dulu. Tadi itu sudah jadi tanda-tanda kematian tadi, dari yang jauh kemudian mendekat sampai mendekat, itu pengetahuan kita supaya kita ada persiapan, supaya kita bisa memberitahukan yang lainnya. Kemudian pada saat mendampingi, itu juga hal-hal yang sudah harus kita lakukan. Ya, bukan hanya didiamkan, tapi yang jelas semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, semakin banyak kalimat-kalimat baik, talqin yang baik itu kita ucapkan, itu akan memberikan dampak yang baik bagi orang yang sedang sakratul maut. Dan yang terpenting adalah berdoa. Itu banyak berdoa, dan doa ini yang biasanya jarang dilakukan oleh orang. Terkadang malah keluarga kita sendiri biasanya malah menjauh. Ada yang menjauh, ya. Malah tetangga yang mendekati. Nah itu jangan sampai. Ya. Dan ketika tutup usia, maka itulah hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum dikubur, sebelum dimandikan dan dikafannya. Itu disucikan dulu, itu dengan kain yang bersih, ditempatkan menghadap kiblat, kemudian disedekapkan dengan baik, dengan cara yang baik. Itu namanya perlakuan terhadap sebaik, karena mayat pun itu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Teman-teman sekalian, para santri dan santriwan, ada banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bagaimana yang namanya sakratul maut itu.
Jadi luar biasa sakitnya itu sudah luar biasa. Tidak ada yang namanya sakaratul maut itu tidak sakit, tidak ada. Dan banyak ayat atau hadis yang menjelaskan tentang dalam satu firman-Nya ini di dalam surat Al-Anfal ayat 50. Jadi bisa dibaca Al-Anfal ayat 50. Ini kalau kalian untuk mengingat-ingat bagaimana yang namanya sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa law tara yatawaffal ladzina kafaru. Jadi dan sekiranya kamu melihat, melihat itu melihat dengan apa ya, kengerian. Jadi bukan melihat biasa, walau taruh bukan melihat biasa, tapi alangkah mengerinya sehingga kamu mengetahui melihat para malaikat yang nyawa ya. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Sambil kemudian apa? Malaikat yadribu wujuhahum, maka malaikat saat itu akan memukul wajah wujuhahum wa adbarahum, dan punggung mereka, sambil berkata wazuqu azab al-harik, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Itu bayangannya. Jadi sudah dihantam dari depan, dihantam dari belakang, kemudian sambil dikatakan wazuqu azab al-harik, yang rasakan ini bisa neraka. Menurut banyak ini nanti yang mengatakan sebelum, menurut Imam Al-Ghazali, jadi malaikat maut itu melihat wajahnya saja ketika akan mencakup orang yang zalim, itu Allah memberikan gambaran. Jadi ketika malaikat ini mencakup orang yang zalim, maka masih mayat itu akan diperlihatkan bentuk wujudnya yang aslinya. Jadi datang dengan bentuk yang hitam lekam, kemudian dengan kedua matanya, yang satu di depan, yang satu di belakang, baunya busuk, rambutnya ke atas, dan dari mulutnya itu keluar api. Jadi ada satu pengalaman, suatu ketika Nabi Idris tahu, Nabi Idris adalah salah satu Nabiullah yang paling taat juga, ibadahnya sangat kuat, zikirnya sangat kuat, hampir tiap hari, tiap saat dia selalu sholat dan berzikir. Malam juga beliau sholat dan berzikir. Maka tidak ada yang menyaksikan amalan beliau. Dan setiap malam itu amalan-amalannya itu naik ke atas menjadi laporan di akhirat sana. Dan ini menarik perhatian para malaikat. Jadi suatu ketika malaikat memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan izin untuk menemui Nabi Idris. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Nabi, kepada malaikat untuk menemui Nabi Idris. Kemudian ketemulah mereka dan lain sebagainya. Tadinya Nabi Idris ini tidak tahu siapa sesungguhnya, tapi kemudian Nabi Idris merasa curiga kalau yang datang ini bukanlah manusia. Maka kemudian dia mengatakan, siapa engkau sebenarnya? Ternyata Nabi Idris alaihissalam melihat berbagai gambaran itu. Akhirnya malaikat Israel mengatakan, aku adalah malaikat Israel. Jawab malaikat Israel. Dan Nabi Idris seketika itu juga terkejut luar biasa. Ternyata orang selama ini yang datang menyerupai sebagai manusia, yang datang bertamu dan bertanya-tanya, ternyata itu adalah malaikat Israel. Maka ditanya kepada malaikat Israel tadi, apakah engkau ingin datang ini mengambil nyawaku? Maka malaikat Israel mengatakan tidak, hanya ingin berjumpa dengan Allah.
sambil manggut-manggut lalu malaikat Jibril meminta permohonan. Aku punya keinginan kepadamu wahai malaikat Israel. Apa itu keinginannya? Aku mohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang, ya. Tapi setelah itu engkau hidupkan kembali aku. Dan supaya tahu bagaimana rasanya sakaratul maut. Kemudian malaikat Israel melakukan itu setelah mencabut nyawanya. Kemudian dia mohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali. Lalu atas izin Allah, Nabi Idris itu dihidupkan kembali. Baru dikatakan bagaimana rasanya mati itu sahabatku. Malaikat Jibril Israel berkata, apa kata Nabiullah Idris? 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup yang dikuliti. Jadi 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup yang dikuliti, yang dikeset-keset. Rasanya seperti itu. Nah, hanya menjadi pengetahuan kita bahwa namanya syakaratul maut itu ternyata sakit. Bahkan Rasulullah di dalam satu hadisnya Bukhari, Imam Bukhari mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon yang penuh dengan duri, kemudian dia menancap di selembar kain sutera. Dia ada pohon duri ditancapkan ke kain suteranya. Apakah batang pohon duri itu dapat tanpa membawa bahaya? Kalau sudah duri ditancap pada sutranya, mungkin nggak bisa melepaskan duri itu, tapi dengan tidak merobek kainnya. Itulah gambaran aku ke sini, mungkin itu buruh dan meninggalkan akan ikut itu gambarannya. Itu yang paling ringan. Dikatakan oleh itu yang tidak bisa. Dalam riwayat yang meriwayatkan bahwa suatu ketika ada sekelompok Bani Israel yang sedang melewati sebuah perkuburan, kemudian berdoa kepada Allah agar ia menghidupkan salah satu mayat yang ada di dalam kuburnya, untuk mengetahui gambaran sakaratul maut. Dan atas izin Allah, maka doa mereka itu dikabulkan. Tiba-tiba ada orang yang keluar dari kubur, kemudian mereka mengatakan, wahai manusia, kata mereka, apa yang kalian kehendaki darinya? Kemudian 50 tahun yang lalu aku mengalami kematian. Jadi 50 tahun yang lalu aku mengalami kematian, namun hingga kini rasa perih, rasa pedih bekas sakaratul maut itu belum hilang. 50 tahun belum hilang. Jadi kalau tadi Nabi Idris menggambarkan sakitnya bagaikan kulit lawan binatang yang dikulit 1000 kali, kemudian ini diberikan 50 tahun belum hilang rasa sakitnya. Ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya gitu. Ada riwayat yang lain juga, kalau tadi Nabi Idris ingin dimatikan, diwafatkan, dicabut nyawanya, kemudian dihidupkan untuk merasakan. Kemudian lagi-lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ia memohon izin kepada Allah untuk diperlihatkan bentuk wujud malaikat maut yang biasanya akan mencabut orang-orang yang zalim. Maka di dalam surat itu tadi, Al-An'am ayat yang tadi dikatakan bagaimana dahsyatnya malaikat maut itu, digambarkan bahwa malaikat itu datang dengan bentuk yang menyeramkan, dengan bentuk yang hitam legam, kemudian
matanya dua, yang satu di depan dan yang satu di belakang, kemudian rambutnya berdiri, ya dari mulutnya itu keluar api. Itu bayangan. Jadi begitu melihat seperti itu Nabi Adam alaihissalam itu kemudian pingsan, Nabi Ibrahim itu pingsan. Jadi membayangkan melihatnya itu belum itu baru kita kedatangan saja tidak sanggup melihatnya, apalagi nanti sampai di kapan teribuhu tadi ya, wujuhakum wa adbarohum, wajahnya dipukul, badannya dipukul sampai ada dibakar wazuru. Masuklah, kamu rasakan kamu akan masuk ke dalam neraka yang jahat. Nah itu nah itulah rekan-rekan bagaimana gambaran saking sakaratul maut itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, apakah dengan amal kita nanti itu akan bisa meringankan atau tidak. Jadi mulai sekarang kita harus berpikir, mulai kita menyadari bahwa itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya ternyata sakitnya luar biasa. Dan namanya sakaratul maut itu bukan sesuatu yang bisa direkayasa, sesuatu yang bisa dihafal. Yang benar ada kalimat man qala la ilaha illallah di akhir ayat yang khalaq jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayat, maka Allah akan menjaminnya masuk surga. Tapi siapa yang bisa berkata seperti itu? Kalau sakit gigi aja apa yang disebut? Kenapa kita sakit gigi? Allah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kena penyakit. Kayaknya jarang ya. Mungkin dari 100 orang hanya 1. Itu baru sakit gigi. Apalagi di saat-saat seperti itu. Maka yang berbicara itu adalah hati kita, iman kita. Maka banyak berzikir, banyak berbicara baik, banyak beramal baik. Itulah yang akan membantu kita, memudahkan kita nanti pada sakaratul maut. Memang kalau orang-orang yang beramal, maka digambarkan bentuk malaikat itu adalah bentuk orang yang sangat tampan, kemudian dengan senyumnya, ya dari atas itu mereka akan membawa kain putih, gitu, mendekati kita. Ketika itu di hadapan kita banyak malaikat yang menawarkan, saya saja yang membawa, karena dia ini adalah orang yang baik. Mereka berebut untuk membawa jasad kita ke atas, karena semua catatan kita sudah sampai di sana. Hari ini kalian mengaji, hari ini kalian ikut tadabbur ayat ini, teman-teman ini juga akan menjadi catatan di Lauhul Mahfuz tadi, bahwa kalian pada hari ini telah mencatatkan amal yang baik, satu kebaikan. Ya. Kemudian berikutnya nanti kalian ada lagi, itu langsung dicatat, dan ini menjadi catatan mereka. Jadi semakin banyak catatan baik itu akan memberikan kegembiraan bagi mereka. Jadi seperti tadi, bagaimana amal Nabi Idris tadi, ya, dengan amalnya kemudian naik ke aras, ya, ke Lauhul Mahfuz menjadi laporan di hadapan para malaikat, dan ternyata malaikat sangat rindu untuk bertemu Nabi Idris. Maka kita juga pun tentu bisa seperti itu dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita. Nah, jadi mumpung lagi mudah, ya rajin-rajinlah kita beramal yang baik, berbuat yang baik. Banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan, mulai dari perkataan kita, ya, penglihatan kita, pendengaran kita, itu semua menjadi ladang kebaikan. Jadi keadilan yang benar-benar adil nanti pada saat kita dibangkitkan dari kubur dan kemudian kita akan ditimbang, maka disitulah keadilan yang sebenarnya. Kalau sekarang kalian belum memperoleh keadilan, maka yakinlah bahwa nanti di akhirat kalian akan mendapatkan keadilan. Kalau kalian sekarang kebaikannya tidak dilihat orang, maka yakinlah itu nanti suatu saat nanti di akhirat itu akan menjadi catatan malaikat. Jadi nggak usah pesimis, kalaupun kita berbuat baik tidak dilihat orang, itu tidak masalah, karena ada yang melihat, ada yang mencatat. Kalau hari ini juga kita masih belum mendapatkan keadilan dari orang lain, maka kita yakin nanti di akhirat nanti kita akan diberikan keadilan, dan orang tidak akan mampu lagi menipu rasa keadilan itu. Ya,
Itu barangkali materi kita malam hari ini yang cukup menyebarkan gitu ya. Jadi sekali lagi namanya Sakratul Maut itu bukan sesuatu yang indah, tapi sangat menyakitkan sekali dan sangat sakit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika dia untuk dijatuh juga merasakan sakit. Tapi sekali lagi dengan amalan kita tentu akan bisa membantu untuk meringankan rasa sakit. Kalau kita nggak ada kebaikan, ya apa yang mau diandalkan, apa yang mau dijadikan untuk meringankan sakratul maut kita. Jadi mulai dari sekarang, karena ini tadi kul inna mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, karena kematian yang kamu menghindar daripadanya, munafikun pasti akan menjumpai kamu. Dan kematian tidak berdasarkan urutan umur, ya, bukan yang tua yang duluan. Sekarang banyak yang muda yang duluan. Nah, nggak tahu, mudah-mudah banyak meninggal. Artinya ini pengetahuan bagi kita, jadi jangan menganggap bahwa hidup kita masih lama. Karena usia kita sekarang baru 19, berarti masih 40 tahun lagi. Tidak demikian. Ya kalau sampai, kalau tidak, maka tidak ada siapapun yang bisa membantu. Ya. Itu barangkali untuk materi kita malam hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Untuk besok baru kita akan bicara tentang bagaimana cara merawat jenazah. Saya lihat ada chat tidak ya Mas. Maut karena terkadang ada kejadian juga seorang yang tanpa tanda-tanda dan ternyata tiba-tiba meninggal. Nah itu tadi ya saya katakan bahwa kematian itu ada kalanya ada yang cepat, ada kalanya yang lambat. Tapi kalau yang cepat itu juga sudah merupakan satu kehendak Allah. Tapi yang paling penting itu dikisahkan juga dalam hadis, biasanya agak sakit juga kematian yang seperti lebih sakit dari kematian yang biasa. Karena itu juga menjadi catatan kita itu tadi. Terus ternyata kematian itu mendadak, maka siapa yang bisa menuntun? Itu tidak ada. Nah, kecuali tadi amalan kita yang menjadi bagian dari kita. Sama saja kalau kita jatuh, ya, kita lagi jalan kemudian kesandung jatuh, apa yang keluar dari mulut? Nah, itu nanti saya ditanya, silakan. Ada yang macam-macam nanti mulutnya itu berkata ini dan ini. Kalau kita sudah terbiasa dengan ucapan yang baik, maka saat kita jatuh pun keterpleset akan keluar dari mulut yang baik. Dan itu kita bisa bayangkan kalau ternyata yang kita jatuh tadi kemudian meninggal, maka beruntunglah orang yang terbiasa dengan kalimat-kalimat yang baik di mulutnya. Gambar atau foto. Ketika ada orang yang sedang sakratul maut, gambar-gambar atau foto yang ada di dinding rumah harus dilepas. Sebenarnya tidak ada kaitannya ya dengan foto. Karena pada saat orang sakratul maut itu Allah perlihatkan, bukan diperlihatkan fotonya, ya, tetapi diperlihatkan amal-amal kita yang selama ini ada. Ini memang ada baiknya foto-foto itu dilepas, jadi untuk memfokuskan pikiran-pikiran kita, gitu. Jadi supaya tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Karena pada saat itu saatnya mereka harus diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah, mereka harus dituntun dengan ayat Allah, mereka juga harus dibimbing dengan ayat-ayat Allah. Jadi supaya itu tidak mengalihkan perhatian mereka, melihat kanan kiri lagi. Nah, itu tadi mereka hadir. Ada peristiwa namanya hador itu hadir. Sebelum mereka itu akan datang dulu dari atas. Nah, saat itulah pandangan kita itu tidak bisa lari kemana-mana.
kadang diajak ngomong juga sudah tidak bisa lagi karena dia melihat tadi ketakutan melihat tadi sesuatu yang nampak oleh kita yang sebelumnya tidak pernah kita pada saat itu kita diperlihatkan oleh malaikat Israel menemukan dan nakir tentang catatan kita. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa menengok kanan kiri lagi di depan kita itu benar-benar sudah kena dari perbuatan kita. Izin bertanya Ustaz, adakah etika kita dan jika ada seorang non-muslim dalam keadaan ya sebagai nilai sosial bisa saja artinya boleh saja kita memberikan pertolongan tetapi bukan apa namanya mentalakinnya ya tidak atau memberikan kalimat-kalimat tidak tapi hanya sekedar jiwa-jiwa sosial bisa saja atau membantunya dengan itu kita yang menolong itu bagian dari ajaran kita. Jadi boleh saja kita menolong. Ya. Mana lagi ini? Rasa kecil kedengeran enggak ya? Kedengeran? Halo? Alhamdulillah kedengeran ya? Karena tadi ada sebagian ada yang tidak ada yang kedengeran, ada yang tidak. Baik, kira-kira ada yang bertanya lagi? Ya. Ada yang mungkin ada pengalaman? Ada yang orang tuanya sudah tidak ada? Ada? Oh, masih ada semua. Baik, kalau tidak ada, ya kita akhiri saja. Ya, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Dan mungkin nanti kalau saatnya praktek, mungkin mohon izin Ustadz Hanafi ada? Ustadz Hanafi. Oke, Ustaz. Ada. Ustadz Hanafi. Praktekum itu bisa nggak masih ada prakteknya ketemu gitu. Kita mungkin ada praktek urusan. Apa nih Ustaz? Suaranya agak putus-putus Ustaz. Putus-putus ada mikrofon sih. Kalau nanti praktek itu praktekku itu bisa ketemu nggak gitu dengan anak-anak? Kalau praktikum kayaknya kalau untuk bertemu nggak bisa kayaknya Ustaz, soalnya ya keadaannya seperti ini. Atau nanti mungkin kalau dari ada lagi apa namanya ada keputusan dari mudir ya mungkin bisa jadi Ustaz, tapi kalau untuk sekarang kayaknya belum bisa Ustaz. Komunikasikan dulu ya kalau memang bisa karena kalau virtual agak susah ini istilahnya belajar prakteknya praktek mengapan nih kemudian memandikan dan mengapan ya kalau memang nanti ada kemungkinan bisa mungkin diatur berapa sampainya ya nggak apa-apa tapi kalau nggak bisa ya kita tapi kalau virtual agak susah juga gitu. Sampainya agak susah ya jadi nanti di ini saja ya diusulkan
dikomunikasikan dulu gitu. Oke, Ustaz, insya Allah, Ustaz. Ya, setelah ini kan nggak ada lagi gitu. Paling nggak Gus Jeffrey itu biar tahu gitu. Oh, atau nanti Gus Jeffrey ya dibungkus duluan ya nggak apa-apa gitu. Oke, Ustaz. Ya, mungkin itu saja ya untuk malam-malam hari ini. Mungkin ada yang kurang-kurang jelas atau kurang apa, boleh nanti bisa diminta data-datanya, nggak apa-apa, bahan-bahannya untuk sekedar untuk bacaan ya. Itu saja, mari kita akhiri sama-sama dengan baca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.